Selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur bahwa pada malam hari ini kita dapat melaksanakan ibadah keluarga juga dalam kaitan dengan hari doa GPIB di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Kita telah bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Dan tema dari pemberitaan firman pada hari ini, berkorban, konsekuensi jalan salib. Saya ingin mengawali dengan sebuah cerita ilustrasi. Seorang raja memiliki serumpun bambu kesayangan di taman istananya. Suatu ketika ia bertanya kepada bambunya, "Apakah engkau mengasihiku?" Rumpun bambu itu segera menjawab, "Dengan segenap hati, tuanku." Kemudian raja meminta bambunya melakukan sesuatu bagi dia dan menegaskan bahwa itu berarti semua cabang dan daun-daunnya yang indah harus dipangkas. Rumpun bambu itu menangis sedih. Apa saja ia mau lakukan, asalkan keindahan dirinya tidak dirusak. Lalu raja juga mengatakan bahwa batangnya akan dibelah dua dan dipotong-potong. Semakin sedih rumpun bambu itu, dan ia mohon dikasihani. Baginda bersabda, "Jika demikian halnya, maka aku tak dapat memakaimu, bambuku." Rumpun bambu itu merasa terpukul, tapi kemudian rumpun bambu itu menyerah. "Tuanku, perbuatlah pada diri hamba sesuka hati paduka." Keesokan harinya, raja berdiri di depan petak-petak sawah. Air dari sebuah anak sungai dialirkan ke situ melalui potongan-potongan bambu yang dibelah. Sang raja berbisik, "Engkau telah membuktikan kasih-Mu padaku, bambuku. Sekarang engkau benar-benar berguna bagiku." Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini menceritakan kepada kita setelah Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya menurut murid-muridnya. Kemudian Yesus mengajarkan arti kemesiasan yang sesungguhnya dengan mengatakan bahwa anak manusia harus menderita, ditolak, dibunuh, sebelum akhirnya dia bangkit pada hari ketiga. Inilah proklamasi pertama Yesus mengenai tugas kemesiasannya. Yesus mau mengatakan bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan, penolakan, dan dibunuh untuk menanggung semua buah atau akibat dosa manusia. Kemudian Yesus pun mengajarkan murid-muridnya bahwa ada syarat bagi setiap orang yang mau mengikuti Yesus, yang mau menyelamatkan nyawanya dan memperoleh keselamatan. Syaratnya adalah, pertama, menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan kemudian mengikut aku. Dan siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, ia akan memperoleh nyawanya. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri hendaknya dipahami secara lebih luas dan mendalam. Tidak hanya sekedar menjalani hidup tanpa kenikmatan atau kemewahan demi mendukung suatu tujuan yang baik. Itu saja belum cukup. Menyangkal diri berarti siap untuk mengatakan tidak bagi diri sendiri ketika itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan ya kepada kehendak Allah.
memberi tempat yang kepada Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Menyangkal diri adalah proses yang terus-menerus bersama Allah, dalam interaksi yang intens dalam jatuh dan bangun di setiap sisi kehidupan. Memikul salib artinya harus memikul beban pengorbanan sebagai bagian tanggung jawab dan konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Hidup orang Kristen adalah melayani dan berkorban. Mungkin pelayanan kita tidak dihargai, prestasinya tidak diakui, juga berbagai bentuk pengorbanan yang lain. Pengorbanan waktu, materi, perasaan. Hidup Kristiani adalah hidup yang punya konsekuensi pengorbanan. Dan Lukas katakan, memikul salib setiap hari. Semua itu dilakukan secara sukarela, menerima segala tanggung jawab dan penderitaan yang ada kaitannya dengan menjadi murid Kristus. Pikul salib terjadi ketika kita harus kehilangan reputasi, pangkat, kehormatan, atau harta kekayaan dalam mempertahankan kemuridan kita. Kemudian baru mengikut Yesus. Ikut Tuhan berarti menaati Tuhan. Dengan kata lain, ikut Tuhan berarti memilih untuk melakukan atau mengatakan apa yang diperintahkan Tuhan. Apakah berat, saudaraku? Mungkin saja. Namun kita bisa meminta Tuhan menguatkan kita. Berdoa, mohon kekuatan dan tuntunan Tuhan. Dan sangkal diri, pikul salib, serta ikut Tuhan bukan tindakan yang dilakukan sekali saja, tetapi bagaikan program pendidikan seumur hidup yang harus dijalani terus-menerus. Upah besar menanti orang yang mau setia, namun orang yang menolak percaya akan menemui kebinasaan. Apa yang ditawarkan dunia tidak bisa menyelamatkan manusia dari maut. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa tawaran dunia adalah kebinasaan dan kerugian semata. Dunia memang akan menghina kita, namun ketika Tuhan datang kembali dalam kemuliaan, kita akan diselamatkan oleh Dia. Pesan apakah yang kita dapat angkat dari pembacaan hari ini? Pertama, manusia sibuk mengejar dunia yang dianggap dapat menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi itu justru membuat manusia dapat kehilangan nyawanya. Manusia menganggap dengan memenuhi segala keinginan daging akan membuat hidupnya menjadi sukacita. Fakta ternyata berbicara sebaliknya. Mereka yang terobsesi mengejar keinginan dagingnya justru terjebak ke dalam berbagai penderitaan. Kedua, dari ilustrasi di atas dan perenungan firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kasih kita kepada Tuhan diwujudkan dalam bentuk penyerahan diri total. Seperti Tuhan Yesus ketika Ia berdoa di Taman Getsemani, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Adakah hal-hal yang masih ingin kita pertahankan? Apapun itu, kalau Tuhan memintanya, maukah kita melepaskannya? Apakah kita enggan merasakan sakitnya kehilangan karena kita telah begitu melekatkan diri kita? Ketiga, Tuhan Yesus mengingatkan kita para pengikutnya tentang jalan penderitaan yang juga harus kita pikul. Di satu sisi salib adalah lambang penderitaan, pengorbanan, kematian. Tapi di sisi lain, salib adalah tanda kemenangan, kasih, kebangkitan, dan hidup. Salib bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Dan yang keempat, ketika Tuhan memperkenankan salib hadir dalam kehidupan kita untuk kita pikul, janganlah kita pikir sebagai beban yang membuat kita kecewa, sedih, dan putus asa. Tapi marilah kita pandang jauh ke depan, bahwa di balik salib itu
ada pelangi kasih Allah yang indah bagi hidup kita. Amin.